Hai guys, blessed to see you again. Terima kasih yang sudah views video-video saya. Terima kasih banyak buat para subscribers yang sudah mendukung channel saya dan juga yang sudah menyempatkan diri untuk berkomentar apapun itu. Dan untuk komentar saudara yang satu ini, tidak, dalam mimpi Tuhan Yesus Kristus tidak menyuruh saya berkerudung. Saya berkerudung saat membuat konten dan beribadah atau sembahyang harian juga ya. Berkerudung itu karena untuk menghormati Allah, karena yang saya sampaikan juga berkenaan dengan firman Allah juga. Jadi untuk menghormati Allah ya. Jadi ini adalah sebuah tradisi saja. Biasanya berkerudung juga untuk orang Kristen di Katolik Roma ada, di gereja Ortodoks, mungkin juga sebagian aliran Protestan yang lainnya, mungkin Lutheran atau Anglikan ya. Oke, untuk dalam mimpi, oh ya, saya pernah buat video saya disalami Yesus pada tahun 2003 dan itu saya juga di tahun yang sama saya juga mengalami mimpi, mungkin lanjutan itu ya. Jadi di dalam mimpi itu saya ditunjukkan full figur dari Yesus Kristus itu seperti video clips gitu ya, beberapa tampilan. Yang pertama saya melihat Yesus Kristus duduk di kayak di ketinggian seperti batu-batu di ketinggian ya, duduk di situ. Tentu dengan berjubah ya, dia memandang kayak semuanya gitu ya, dan kayak memang di ketinggian. Jadi saya pun melihatnya, kayak saya juga dinampakkan bahwa karena di ketinggian itu juga dinampakkan bagian bawah semuanya kayak semesta gitu ya. Jadi kayak melihat, kayak saya pun juga melihat keadaan alam dari ketinggian juga ya, seperti itu. Kemudian klip berikutnya saya melihat Yesus Kristus berdiri selalu tersenyum, tidak bewokan yang saya lihat. Apakah bermata biru? Ya tidak sedetail itu. Apakah rambutnya gondrong? Pada saat itu yang saya lihat secara spiritual, Tuhan Yesus tidak berambut gondrong ya, tetapi memang saya lihat bahwa, karena saya juga dalam klip itu juga ada Yesus berjalan, dinampakkan dari belakang juga dari depan ya, berdiri dan penuh percaya diri, selalu tersenyum, karakter yang tegas, karakter yang berwibawa. Secara fisik, penggambaran fisik masih muda, rambutnya berwarna emas ya, wavy atau bergelombang, short, pendek ya, berkilauan rambutnya. Lalu kemudian dan jubahnya broken white, kemudian ada selempangnya. Jadi seperti menunjukkan, mimpi yang itu menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan Yesus Kristus itu dalam kemuliaan luar biasa. Kemudian yang klip yang terakhir, saya ditunjukkan sebuah jalan, jalannya lebar, lurus, dan jalannya itu bukan berpasir, bukan seperti warna tanah hitam atau coklat atau abu-abu, tetapi juga warna seperti warna emas. Jadi bertekstur ya, warna emas. Saya melihat Tuhan Yesus Kristus berjalan. Jadi saya di belakangnya, agak ya dibilang nggak terlalu jauh, saya di belakangnya. Dan berjalan, beliau berjalan ke arah depan, dan sepanjang berjalan beliau ada cahaya yang senantiasa menaungi, sinar yang senantiasa menaungi. Lalu beliau menengok ke belakang, saya kayak mau jalan lanjut itu, kayak segan gitu ya, bukan takut, segan ya. Lalu dengan senyum, nengok saya senyum, lalu melihat ke depan lagi, lalu berjalan, lalu diam-diam saya, maksudnya itu saya ngikuti gitu kan, saya mengikuti, berjalan di belakangnya. Jadi itu
perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang berikutnya setelah saya mimpi di Salami itu. Jadi memang bagi kalian yang belum percaya Yesus Kristus itu memang tidak logis, tidak masuk akal. Karena pengalaman spiritual yang seperti ini itu juga banyak dialami oleh orang-orang yang mendapat lawatan dari Kristus. Karena orang-orang seperti ini memang memperoleh jawaban ya dalam pergumulan hidupnya, entah apapun itu, benar-benar mungkin sudah mengalami hal-hal yang bahkan depres ya, bahkan kayaknya agamanya sendiri juga nggak menjawabnya. Mungkin orang-orang yang dianggap dianggap memiliki kemampuan beragama itu, ilmu beragama itu juga tidak menjawabnya kalau ditanya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya karena mungkin sudah juga mendengar siapa Yesus Kristus. Siapa sih di dunia ini yang nggak mendengar, nggak tahu nama Yesus Kristus, namanya saja ya biasanya, dan terkenal dengan ajarannya yang penuh kasih gitu kan, yang membawa kedamaian. Itu cukup bagi orang-orang seperti ini itu yang sedang mengalami keresahan, itu untuk berseru ya, berseru biasanya. Dan mungkin juga tidak ada niatan, tapi di dalam batin dia itu ada kayak diarahkan untuk menyeru atau mengundang Yesus Kristus itu, memanggil ya, minta tolong ya. Dan memang Yesus Kristus juga serius, tidak akan membiarkan orang-orang seperti ini. Hanya waktunya yang berbeda-beda ya. Ya memang kalau bagi kamu itu nggak masuk akal ya. Kamu mentertawakan. Bahkan orang Kristen sendiri saja kalau saya cerita seperti ini mungkin juga nggak percaya, mentertawakan atau menganggap memandang sebelah mata gitu kan, kayak sesuatu yang nggak mungkin itu terjadi. Jadi pengalaman itu memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan itu memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan orang-orang yang mengalami hal yang sama. Dan saya pasti juga kan, saya dibawa sampai hari ini dalam masalah yang saya hadapi selama ini, dan Tuhan Yesus memang tidak meninggalkan saya. Ketika saya berseru, meskipun harus ada air mata, meskipun harus ada kematian, meskipun harus mengalami penderitaan, berbagai ancaman, intimidasi, bahkan orang terdekat pun bahkan menginginkan lebih baik saya ini mati, segala macam. Puji Tuhan, semoga ini kesaksian ini bisa memberkati saudara semuanya, terutama bagi kalian yang memang belum percaya kepada Kristus. Yang jelas, Yesus Kristus itu hidup. Yesus Kristus berada di surga dan memandang ke bawah kepada semua manusia dan senantiasa membuka tangannya untuk menyambut siapapun yang datang kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan.